Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11.1 ingin menjelaskan bagaimana cara membuat batik dari aplikasi GeoGebra. Perkenalkan, saya Dia Sansyah Yalin Putri, nomor absen 1. Saya Alfai Rahmawati, nomor absen 14. Saya Faziala Nafdialeti Tananda, nomor absen 17. Saya Cahya Binti Suliani, nomor absen 11. Selamat menonton. Jadi dengan pola batik yang telah kita buat, kita akan mentranslasikannya dengan vektor. Kemudian kita pencet tools, kemudian cari line, yaitu yang vektor. Nah, vektornya kita taruh di samping pola batik yang kita buat. Yang pertama kita buat sumbunya miring ke kanan, serong. Kemudian yang kedua juga serong ke kanan. Yang ketiga horizontal. Yang keempat yaitu vertikal. Nah, supaya tidak menghalangi pola batiknya, kita geser vektornya. Kita select objek, pola batiknya, kemudian kita cari translate by vector. Kita translasikan dengan vektor yang sumbunya serong ke kanan atas. Kemudian kita move supaya vektornya rapi, pola batiknya rapi. Kalau udah, kita lakuin lagi, select objek lagi. Kalau misal yang objek kedua keikut, itu nggak apa-apa, nanti bisa dihapus. Nah, supaya rapi kita rapikan lagi. Kita bentuk lurus, serong ke atas. Kemudian kita lakuin lagi select objek yang pertama tadi. Kita translasi lagi dengan sumbu yang vertikal ke bawah. Supaya rapi, kita benerin lagi vektornya ke atas supaya membentuk pola X. Kita select objek lagi untuk menghapus bagian-bagian yang tadi. Nah, kalau misal kehapus semua, kita ulang-ulang terus. Soalnya kadang emang gitu. Kita hapus satu-satu, kalau enggak ya langsung, kalau misal bisa. Nah, kalau semuanya udah kehapus, kita select objek lagi buat translasi yang sumbunya horizontal. Kita pencet ke sumbunya yang vektor horizontal, kemudian kita move, kita rapikan polanya supaya bentuk pola X lagi. Kemudian kita select objek untuk menghapus bagian-bagian itu. Nah, untuk select objek menghapusnya itu harus hati-hati, kalau nggak bisa hilang seperti ini. Kita hapus satu-satu aja biar nggak kehapus semua. Kita geser dulu biar nggak ngehalangin. Kemudian kita hapus lagi, kalau hapus semua ulang lagi. Nah, kalau udah, ini hasil translasi dari pola batiknya. Setelah transformasi translasi, kita akan melanjutkan dengan transformasi refleksi. Yang pertama, kita akan membuat garis Y sama dengan min X terlebih dahulu di menu algebra. Kita dapat menuliskannya di input. Setelah itu, kita kembali ke menu tools, pilih select object di bagian edit, kemudian pilih reflect about line di bagian transform, lalu klik di sumbu X. Kemudian kita akan membuat titik 0,0. Kemudian pilih select object lagi. Di sini kita akan menggunakan objek hasil refleksi terhadap sumbu X. Kemudian pilih reflect about line. Dan klik di titik 0,0.
Selanjutnya, pilih select object lagi dan pilih reflect about line. Di sini kita akan menggunakan garis Y sama dengan min X. Hasilnya akan di kiri bawah. Kemudian, untuk titik sembarang, kita akan merefleksikan terhadap titik tengah hasil dari refleksi titik 0,0 dan titik tengah hasil dari refleksi Y sama dengan min X menggunakan objek hasil refleksi terhadap sumbu X, seperti video tersebut. Nah, itu adalah titik tengah dari hasil refleksi terhadap titik 0,0. Itu titik sembarangnya. Kemudian titik sembarang yang kedua itu di titik tengah hasil refleksi Y sama dengan min X. Menggunakan objek hasil refleksi terhadap sumbu X. Dan itu adalah hasil transformasi refleksi. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi. Yang pertama, rotasi terhadap titik 0,0 dengan sudut 90 derajat. Caranya, klik rotate around point pada bagian transform, kemudian pilih objek yang akan kalian rotasikan. Setelah itu, klik titik 0,0 dan ketik 90 derajat, serta pilih yang berlawanan arah jarum jam. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, yaitu rotasi terhadap titik 0,0 dengan sudut 180 derajat. Caranya sama, klik rotate around point, kemudian pilih objek, setelah itu klik titik 0,0 dan ketik 180 derajat, serta pilih yang berlawanan arah jarum jam. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian rotasi yang ketiga yaitu terhadap titik P sembarang dengan sudut 90 derajat. Caranya, klik rotate around point, kemudian pilih objek. Kemudian klik titik sembarang yang telah kalian tentukan. Ketik 90 derajat dan pilih yang berlawanan arah jarum jam. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian rotasi yang terakhir yaitu terhadap titik P sembarang dengan sudut negatif 90 derajat. Caranya, klik rotate around point, kemudian pilih objek, kemudian klik titik sembarang yang telah kalian tentukan, ketik 90 derajat, dan pilih yang searah jarum jam. Dan ini adalah hasilnya. Jadi, setelah kita melakukan 4 kali rotasi terhadap pola batik yang kita miliki, ini adalah hasil akhirnya. Setelah transformasi rotasi, yang terakhir yaitu transformasi dilatasi. Langkah pertama yaitu klik delete from point, kemudian blok bagian pola yang akan didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Kemudian hasilnya akan muncul di bagian kanan atas atau diperbesar. Setelah itu, lakukan langkah yang sama dengan mendilatasi pola pada pusat 0,0 dengan faktor skala min 1/3. Kemudian hasilnya akan muncul di bagian kiri atau diperkecil. Setelah itu, dilatasi pola dengan pusat 0,5 atau sembarang dengan faktor skala min 2. Kemudian lakukan hal yang sama dengan faktor skala 1/2. Jadi ini adalah hasil dari mendilatasi pola batik yang telah kita buat. Terima kasih.